Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa informasi nih mengenai sistem pencernaan. Yuk kita simak. Pertama-tama, apa sih definisi dari sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Sistem pencernaan manusia dapat dibedakan menjadi dua, apa aja nih? Yang pertama, ada saluran pencernaan, yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan yang kedua, ada kelenjar pencernaan yang terdiri dari hati dan pankreas. Ternyata proses pencernaan terjadi dalam dua cara nih. Pertama, ada pencernaan ingesti atau biasa dikenal sebagai pencernaan mekanik. Pencernaan makanan pada tahap ini dilakukan secara mekanik. Kedua, ada pencernaan digesti atau pencernaan kimiawi. Pencernaan makanan pada tahap ini dilakukan dengan adanya bantuan dari enzim. Urutan proses pencernaan pertama dimulai dari mulut, kemudian faring, selanjutnya menuju esofagus. Setelah dari esofagus menuju lambung, kemudian usus halus, dan dilanjutkan melalui usus besar, dan terakhir dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, ada nggak nih yang tahu apa itu organ aksesori? Organ aksesori merupakan organ dalam sistem pencernaan yang terdiri dari gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, dan pankreas. Pertama-tama, kita akan membahas tentang mulut. Mulut merupakan tempat awal terjadinya proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Pada organ mulut terdapat tiga bagian. Yang pertama gigi, yang membantu pencernaan mekanik. Kedua lidah, terdapat papila yang berfungsi sebagai indera pengecap, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Terdapat tiga kelenjar ludah, yaitu glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula submandibularis, yang memiliki fungsi sebagai yang pertama, mencerna makanan secara kimiawi, kedua, membasahi makanan, ketiga, mencegah mulut dari kekeringan, keempat, membunuh mikroorganisme, dan yang kelima, sebagai larutan penyangga. Pada pencernaan yang terjadi di mulut, terdapat reaksi enzim di mana ketika terjadi enzim amilum dan pitialin akan membentuk enzim maltose. Kemudian kita akan membahas tentang faring atau biasanya disebut dengan istilah rongga tekak. Faring merupakan daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi dengan epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Dan ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus terletak pada bagian yang ditunjukkan. Esofagus merupakan saluran pencernaan yang terdiri sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos. Dindingnya tersusun atas epitel berlapis pipih. Esofagus juga melakukan gerak peristaltik. Gerak peristaltik merupakan gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hati atau biasa disebut hepar. Hati merupakan organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berbentuk kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus merupakan cairan berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan oleh sel hati. Hati berfungsi sebagai pengatur kadar glukosa dalam darah bersama insulin dan glukagon. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas adalah kelenjar pencernaan yang terhubung dengan duodenum melalui dua saluran pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Selanjutnya ada lambung atau biasa disebut ventriculus. Lambung adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan. Simak gambar berikut, dapat dilihat lambung terdiri dari yang pertama kardia, bagian lambung atas dekat jantung, kedua fundus, bagian lambung tengah yang membulat, ketiga pilorus, bagian lambung bawah dekat usus. Keempat, rugae, adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Kelima, sphincter esofageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Keenam, sphincter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Lambung melakukan gerak peristaltik dan pencernaan enzimatik. Perpaduan gerak peristaltik dan getah lambung menghasilkan makanan berbentuk bubur yang disebut kim. Gerak peristaltik lambung berfungsi untuk mengaduk,
mencampur makanan dengan getah lambung dan mendorong makanan keluar dari lambung. Getah lambung adalah getah yang dihasilkan daerah fundus yang berfungsi untuk mencerna makanan. Sekresi getah lambung dipacu hormon gastrin yang dihasilkan dinding lambung. Getah lambung mengandung asam klorida yang berfungsi untuk mematikan kuman, merusak struktur protein, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan renin berfungsi untuk mengumpalkan kaseinogen susu menjadi kasein. Berikut proses pencernaan yang terjadi pada lambung. Selanjutnya ada usus halus atau disebut sebagai intestinum tenue. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum adalah usus 12 jari yang berfungsi sebagai tempat bermuaranya saluran pankreas dan kantung empedu, juga sebagai tempat pencerna makanan dengan enzim-enzim. Jejunum atau usus kosong berfungsi sebagai tempat pencerna makanan dengan enzim-enzim, dan ileum atau usus penyerapan yang merupakan tempat diserapnya sari-sari makanan hasil pencernaan. Struktur dinding usus halus terdiri dari yang pertama enterosit, yang memiliki sel epitel silindris berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Kedua, sel goblet atau parietal cell yang berfungsi untuk menghasilkan getah. Dan yang ketiga, villi, yang merupakan lipatan pada dinding usus halus yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. Setelah pencernaan selesai, mekanisme yang dilakukan ileum adalah glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral diserap oleh kapiler darah dalam villi, kemudian diangkut menuju hati lalu diserap tubuh. Kemudian, asam lemak dan gliserol akan diangkut terlebih dahulu ke pembuluh kil sebelum diserap tubuh. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, untuk membentuk massa feses atau kotoran. Kedua, untuk mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Dan yang ketiga, untuk membusukkan makanan dengan simbiosis dengan bakteri Escherichia coli. Setelah dibentuk, feses disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan. Dan saluran pencernaan terakhir adalah anus. Anus adalah saluran pembuangan zat sisa pencernaan yang terdiri dari sphincter anus dengan otot polos di dalam dan otot lurik di luar. Saat kontraksi rektum terjadi, dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Dan terakhir, kita akan membahas apa aja sih gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada diare. Tak asing lagi bukan? Diare merupakan encernya feses karena infeksi kolon oleh bakteri Vibrio cholerae atau Bacillus, sehingga dinding usus yang terinfeksi mensekresikan air dan elektrolit berlebihan, menyebabkan hilangnya cairan tubuh. Yang kedua ada pankreasitis, yang merupakan radang pankreas akibat batu empedu. Yang ketiga ada appendicitis, yang merupakan radang apendiks usus buntu. Yang keempat ada serostomia, di mana kondisi terlalu sedikitnya produksi ludah ataupun saliva. Dan yang terakhir ada disfagia, yang merupakan kesulitan dalam menelan sehingga makanan langsung dimuntahkan setelah ditelan, atau 15-20 menit setelah ada dalam saluran pencernaan. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.